dan penerimaan kepada gereja yang lain, nah itu imannya nggak sempurna. Itu bukan kata saya, tapi Alkitab mau memberikan itu dan saya memberikan tafsiran. Menjadi satu dengan sempurna dilatar belakangi oleh iman percaya. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam bacaan kita, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi relasinya dikaitkan di situ, bukan hanya kesatuan dari kepelbagaian, keragaman, tidak. Kalau yang namanya gereja imannya harus sama, walaupun GKST, HKBP, GBI, GBIP harus sama. Orang-orangnya boleh berbeda-beda, tapi masih ada juga gereja yang satu menganggap gereja yang lain adalah bukan gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita wujudkan persekutuan orang percaya yang adalah gereja menjadi gereja. Kita bukan menjadi sebuah kelompok orang-orang yang karena sebuah keinginan dan kepentingan bersekutu. Tapi kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dulunya gelap, tapi sekarang oleh karena keinginan Tuhan kita menjadi orang-orang terang. Bukankah gereja berasal dari istilah eklesia? Jadi perwujudan dari orang-orang terang menurut Paulus adalah dapat hidup bersama, dapat saling mengasihi, dapat saling memberi, dan tentu harapannya dapat saling menyatu. Kesempurnaannya adalah karena iman kita. Jadi menjadi satu dengan sempurna berarti menjadi satu dengan iman. Kalau kita orang beriman terhadap mereka yang susah, terhadap mereka yang bodoh, terhadap mereka yang mungkin difabel, kita bisa menerima mereka. Kita bisa memberikan pengakuan kepada mereka. Pada mereka yang juga berbeda pendapat, berbeda pikiran di dalam persekutuan orang percaya, apalagi dalam tembok gereja seperti ini, harus dibebaskan. Kita menuju masa depan yang tidak mudah karena banyaknya krisis kehidupan, krisis kebangsaan, krisis lingkungan, dan juga krisis keesaan. PGI memberikan pernyataan demikian. Saat ini, sekarang ini, gereja-gereja mengalami krisis keesaan. Bukankah menambah jumlah anggota dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia menandakan juga kita semakin krisis? Saya pernah ke Palu. Wah, banyak juga gereja di sana. Bukan sedikit, banyak. Dan sama-sama gereja, tapi sama-sama mendirikan monumen-monumen yang menandakan bahwa mereka bertahan dengan keadaan. Yang lain, mungkin istilahnya orang Jakarta, emangnya buat pikirin.
Mestinya tidak bisa. Ini yang disebut dengan krisis kesan. Krisis kesan itu berarti belum ada kesamaan motivasi, visi, dan misi gereja. Di bagian belakang tata ibadah ini ada penjelasan mengenai siapa itu GKSPS. Kita bisa melihat paling tidak kita dekat dengan GKSPS. Paling tidak GKSPS juga dekat dengan kita. Karena itu marilah saudara-saudara menyatu dengan sempurna, kita siap sedia untuk berhadapan dengan dunia nyata kita. Dunia nyata kita itu adalah mungkin kekuasaan para penguasa, dan kekuasaan itu sesungguhnya tidak boleh dijual, tapi harusnya dibeli. Saya menyitir apa kata Basuki Cahayapurnama yang baru lama ini, dia mengatakan yang namanya kekuasaan bukan dijual, tapi harus dibeli, harus dibayar, harus dihargai. Artinya gereja-gereja juga jangan sampai berselingkuh dengan kekuasaan. Kumpulan orang-orang percaya tidak boleh mereka memperjualbelikan keinginan-keinginan, apalagi keinginan Tuhan yang diperjualbelikan. Kita harus punya kerelaan untuk berkorban, punya iman yang tulus, yang banyak keikhlasannya untuk membangun sebuah kehidupan. Ini yang dapat kita hayati ketika kita merayakan hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Amin. Kita dengarkan kembali kesaksian pujian trio. Ada Ola, Haki, dan Yesus. Baiklah saudara, mari kita semua berdiri sebagai umat percaya bersama dengan semua umat percaya di seluruh dunia. Kita nyatakan kembali pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing dengan hati dan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Dia Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah dengan mendasarkannya pada firman Tuhan dalam Mazmur 99 ayat 3. Biarlah